zakat hingga zakat, wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena dengan NIM 23821201001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat dan wakaf. Nah, apa sih zakat dan wakaf itu? Jadi, zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kemudian zakat ini juga bukan hanya soal hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan kita dengan sesama manusia. Dan secara bahasa, zakat ini berarti suci dan berkah, yang artinya harta yang kita keluarkan itu akan menjadi lebih bersih dan membawa kebaikan. Kemudian kalau secara istilah, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang-orang yang melakukan kesepakatan atau yang disebut dengan asnaf. Zakat juga memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pengambilan zakat sebagai sarana untuk membersihkan dan mensucikan harta serta jiwa. Selain itu, dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa zakat termasuk amalan pokok dalam Islam yang sejajar dengan sholat, sehingga zakat tidak bersifat sukarela, melainkan kewajiban bagi yang mampu. Tidak semua orang diwajibkan untuk membayar zakat, di mana terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu seperti beragama Islam, merdeka, dan memiliki harta secara penuh. Selain itu, harta tersebut harus mencapai nisab dan telah memiliki selama 1 tahun atau haul, kecuali zakat fitrah dan zakat pertanian. Nah, ketentuan ini bertujuan agar zakat hanya dibebankan kepada orang yang benar-benar mampu. Kemudian, zakat ini terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri. Sedangkan kalau zakat mal adalah zakat atas harta kekayaan seperti zakat emas dan perak, kemudian zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, serta zakat profesi. Nah, pembagian ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu disesuaikan dengan jenis harta yang dimiliki. Kemudian untuk golongan penerima zakat itu tidak boleh disalurkan secara sembarangan. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 disebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat ini memiliki hikmah yang besar, yaitu seperti dapat membersihkan harta dan jiwa, kemudian mengurangi kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa solidaritas, dan membantu kesejahteraan umat. Selanjutnya wakaf. Nah, wakaf ini merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang manfaatnya itu bersifat jangka panjang. Jadi secara bahasa, wakaf ini berasal dari kata wakafa yang berarti menahan. Maksudnya itu, harta yang diwakafkan itu ditahan kepemilikannya, tetapi manfaatnya itu digunakan secara terus-menerus. Nah, kalau secara istilah, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian hartanya yang bersifat tetap dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah. Wakaf memiliki dasar hukum, yaitu terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 92, dijelaskan bahwa seorang tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum menginfakkan harta yang dicintainya. Selain itu, terdapat juga pada hadis riwayat Bukhari, yaitu tentang pembangunan Masjid Nabawi, menunjukkan praktik wakaf yang dilakukan oleh para sahabat sebagai bentuk pengorbanan harta untuk kepentingan umat. Agar wakaf itu sah menurut syariah, terdapat beberapa rukun, yaitu wakif sebagai orang yang berwakaf, mauquf sebagai harta yang diwakafkan, mauquf alaih sebagai penerima manfaat, ikrar wakaf, dan nazir sebagai pengelola wakaf. Selain itu ada syarat wakaf, yaitu harta itu harus halal, kemudian merupakan milik sah wakif, dan dapat dimanfaatkan tanpa habis sehingga manfaatnya itu dapat dirasakan dalam jangka panjang. Wakaf dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada wakaf ahli yang ditujukan untuk keluarga atau pihak tertentu. Kemudian ada wakaf khairi, diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti masjid dan sekolah. Nah, yang terakhir ada wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola secara ekonomi agar menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf ini memiliki manfaat yang sangat besar, di mana wakaf ini menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Selain itu, wakaf juga mendukung pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan, dan sosial, serta mendorong pembangunan ekonomi umat dalam jangka panjang.